Bapuk banget MU, John. Semuanya pemain MU itu babak kedua ngejar pantat. Tapi untuk kali ini bersama MU, waduh gila. Gue gak respect sama sekali dengan keputusannya Ronaldo. Saatnya tebas, tebakan standar jam ini. Kali ini gue bukan mau nebak skor tapi lebih ke review Derby Manchester. Akhirnya kota Manchester berlangit berwarna, waduh berlangit, langit berwarna biru. Wah itu dia. Akhirnya kota Manchester langitnya berwarna biru pada pagi hari ini. Selamat untuk City, tapi aduh bapuk banget MU, John. Gue udah bilang dari awal City pasti akan menguasai lini tengah, ngambil inisiatif serangan, sebisa mungkin menguasai paling lama ball position. Tapi ya nggak sebapuk itu juga sih pertahanan MU yang gua kira. Ternyata gila, mau pakai Lindelof, Maguire, Varane, siapa lagi? Aduh gila, nggak ada yang bener, nggak ada yang kokoh John, nggak ada yang kokoh. Pemain depannya juga, pemain tengahnya juga harusnya diharapkan Bruno Fernandes sama Pogba jadi otak serangan, tapi malah jadi ya bulan-bulanan John. Semuanya pemain MU itu babak kedua ngejar pantatnya Manchester City. Gila sama sekali, deadlock, miskin kreativitas. Gua nggak tahu kenapa ini strateginya Rangnick yang sulit untuk diterapkan sama pemain-pemain MU, atau strateginya Rangnick emang biasa aja. Ya seperti yang kita lihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Masuknya Rashford sama Lingard juga nggak bisa berbuat banyak John. Parah banget. Harusnya pemain-pemain ini yang udah diutamakan, dikasih kesempatan, termasuk Elanga juga, untuk mengorbankan seorang Cristiano Ronaldo. Sampai ke Ronaldo tuh nggak dibawa John, nggak dimasukin line up, bahkan pemain cadangan. Ya ini kita ngomongin gosipnya Ronaldo ya, ini karena memang santer beredar Ronaldo itu mengundurkan diri ketika namanya nggak masuk starting line up atau starter di 11 pemain pertama. Jadi dia nggak mau ikutan, nggak mau dimasukin ke pemain cadangan. Ya gue hormati, dia punya pendirian, dia punya idealisme yang tinggi. Tapi buat gue itu bukan idealisme, tapi justru itu adalah egois. Karena menurut dia yang ideal buat dirinya sendiri, tapi tidak ideal untuk timnya atau tidak ideal untuk strateginya pelatihnya. Gue yakin Rangnick melihatnya lebih kepada permainan tim. Kalau Ronaldo gue lihat lebih kepada permainan dirinya dia, ajang pembuktian. Jujur gue sih kecewa banget sama Ronaldo. Padahal gue sangat lebih mengidolakan dia untuk datang balik lagi dan bisa membawa nama MU ke puncak yang lebih tinggi. Tapi ternyata enggak. Padahal dia trofinya udah banyak banget. Padahal dia udah bermain di berbeda klub dan selalu juara. Tapi untuk kali ini bersama MU, waduh gila. Gue gak respect sama sekali dengan keputusannya Ronaldo. Kalau dia atlet berjiwa besar, kalau dia atlet besar, dan kalau dia memang superstar, dia tidak boleh melakukan itu. Yes, karena buat gue, dia lebih mementingkan nama di belakang ketimbang nama di depan. Dia lebih mementingkan catatan sejarah buat dirinya ketimbang buat Manchester United. Kalau buat gue sih, sebintang apapun gue jadi pelatih, gue buang pemain kayak gitu. Dan yang dilakukan oleh Rangnick sejauh ini menurut gue sudah tepat. Meskipun keputusannya Rangnick ini juga mendapatkan kritikan dari Roy Keane gitu. Karena Roy Keane menganggap Rangnick ini berbohong dengan alasannya kepada media. Katanya Ronaldo sakit pinggang atau cedera pinggang yang bikin Ronaldo nggak bisa main di pertandingan kali ini. Tapi ternyata ada gosip yang mengatakan tadi lebih tepatnya Ronaldo nggak mau dimasukin sebagai cadangan. Intinya itu. Dan gue nggak tahu kenapa gue lebih percaya itu.
Dan kalau itu memang terjadi, balik lagi tadi gue bilang, gue nggak respect sama sekali dengan keputusan Ronaldo. Kalau dia memang pemain besar, kalau dia memang berjiwa besar, kalau dia punya piala yang banyak, kalau dia memang punya jam terbang, dia nggak begitu. Nggak boleh begitu. Men, lu kalau jadi atlet, apalagi lu sebagai atlet dari olahraga permainan, teamwork, kebersamaan, as a unit. Kecuali lu mau main sendiri, lu mau main tinju, lu mau main badminton, perahu naga aja butuh kerjasama, John. Perahu naga butuh kerjasama. Ini apalagi sepak bola, emang kelihatan banget nih. Berarti bisa jadi akar permasalahan, biang keroknya ketidakharmonisan lini depan dari MU bisa jadi dari Ronaldo karena keegoisan dia. Memang sih dari beberapa ekspresi yang gue lihat ya, meskipun ya gue nggak tahu juga mereka Ronaldo itu ngomong apa. Setiap dia ditarik keluar, setiap dia gagal melakukan sebuah shooting ke arah gawang atau mengeksekusi peluang, mukanya bete banget. Dan itu ya, asal lo tahu ya, gue pernah sih bukan di tim besar tapi tim cuma buat fun doang deh. Ketika kita main, terus teman kita ada yang seperti itu, jujur ya, kita tuh down juga, bener. Itu bikin down teammate lo atau down teman-teman lo di lapangan. Ih gila, apalagi dia senior, apalagi dia bintang. Ih kenapa nih Ronaldo nih, aduh gua gak enak nih, Itu yang jadi pada rusak semua. Dia terlalu ego untuk mementingkan catatan sejarah karirnya. Itu gua gak respect sama keputusan kayak gitu. Sebintang apapun, coret, gak peduli. Ya karena balik lagi, ini adalah olahraga permainan, yang dibutuhkan adalah kerjasama, kolektivitas. Bukannya semua bekerja untuk Ronaldo, tapi harusnya Ronaldo bekerja untuk Manchester United. Bukan sebaliknya, John. Kacau itu sih, kalau punya pikiran kayak gitu sih. Nggak tahu kenapa gue lebih suka pemain-pemain yang kelasnya yang muda-muda dan punya jiwa Spartan yang tinggi gitu. Ini gue yakin kok Elanga, Jesse Lingard mungkin kalau dikasih kesempatan bisa jauh lebih bagus daripada Ronaldo yang sekarang. Kacau, John. Di luar itu non teknis ya. Jadi yang gue bilang di prediksi gue awal, ketika pemain-pemain MU ini mampu menyelesaikan masalah non teknis sebelum masuk lapangan, harusnya mereka bisa meladeni perlawanan dari City. Tapi ternyata enggak juga, John. Masih ada permasalahan-permasalahan non teknis dari kubu Manchester. Nah apalagi Bruno Fernandes. Ini Bruno Fernandes juga masih belum layak lah untuk dijadikan leadership. Belum layak, masih dijadikan imamnya, jenderal lapangan tengahnya atau jenderal permainannya bagi MU. Ya karena buktinya lawan City aja gak bisa berbuat apa-apa. Gak gerak John sama sekali, John. Kacau sih. Tapi di luar apapun itu, ya gue salut aja sama ketajamannya City. Gol dari Kevin De Bruyne, wah pemain ini cerdas banget dan punya visi permainan yang sangat luar biasa. Buat gue ya, pemain ini kalau lu perhatiin, dia sebelum nerima bola, dia udah tahu, udah mapping temennya ada di mana di depan. Dan setelah menerima bola, dia jadi udah tahu keputusannya yang lebih menguntungkan siapa, tengah, kanan atau kiri. Itu John, pemain yang punya visi tinggi adalah pemain yang bisa melihat itu dan mengambil keputusan sepersekian detik. Wah, cepet John, kalau enggak sih bola udah kerebut. Oke, komentarin pertandingan ini, MU bener-bener di mamam habis sih sama City. 4-1 skornya. MU cuma bisa bales atau bikin gol dari Sancho, peluang dari Bruno Fernandes. Ya habis itu udah pemain MU sama sekali nggak ada yang hidup. Nggak ada yang satupun pemain MU yang bisa gue kasih bintang 1 aja nggak ada. Beneran John. Ya cuma gue kasihan jadi sama De Gea, jadi kiper abal-abal ya di pertandingan ini. Kacau sih. Lini pertahanan Maguire sama Lindelof, sama aja sampah John. Gak ada yang bagus. Koordinasinya gampang banget untuk dirobek. Ini gak tahu kenapa defender punya postur tinggi tapi fleksibilitasnya tuh kacau John.
bobot badannya tuh untuk muter atau melakukan gerakan agak lambat. Makanya ketemu pemain-pemain yang cepat kayak Foden yang bisa muter kanan kiri, turningnya, shootingnya kenceng, wah kelar sih udah. Untuk MU perlu dievaluasi lagi, dan so far kehebatan dari seorang Rangnick masih belum kelihatan buat gua. Meskipun beberapa temen udah bilang, tapi setidaknya Rangnick memberikan perubahan. Yes, memberikan perubahan, tapi masih minim. Kalau perubahan-perubahan gitu mungkin pelatih lain juga masih bisa gitu loh. Tapi yang mesti kita ingat ya, ahli strategi belum tentu ahli motivasi buat pemainnya. Seorang pelatih itu adalah pelatih yang jago meracik strategi dan juga jago memberikan suntikan motivasi buat pemainnya. Tuh. Jadi gini, ada di kepala gue nih gini nih. Seorang pelatih hebat, dia adalah ahli strategi dan ahli motivator ulung. Wah. Pelatih yang hebat adalah ahli strategi dan motivator ulung. Pelatih yang hebat adalah ahli strategi dan ahli motivasi. Waduh. Iya, terserah dia lu mau jadi MC kayak atau apa. Ya itu, tapi Pep Guardiola lu kalau lihat di ruang ganti itu bisa teriak-teriak. Dia bisa jadi sesuatu monster yang ditakutin sama pemain-pemainnya, dan pemainnya itu harus ngelihat matanya dan juga mendengarkan. Ketika nggak ada yang dengerin, wah lo bisa habis. Kalau gue lihat sih kayaknya Rangnick memang ini the nice guy banget sih ini, the nice person lah. Orang ini baik banget, mungkin karena backgroundnya guru kali ya, atau apa. Contohnya gampang deh John, kenapa gue bilang ini baik. Waktu Ronaldo pertama kali ditarik, Ronaldo nanya, why me? Gitu. Kenapa lo narik gue? Rangnick langsung bilang, usap-usap kaki Ronaldo, terus dia cuma bilang, suatu saat lu kalau jadi pelatih lu pasti akan mengerti apa yang gue lakukan ini. Nah, kalau gue jadi pelatih gue gak ngomong gitu John. Shut up atau stop. Gue gak butuh lu saat ini, lu diem. Gue gak mau debat di sini, diem. Nanti kita ada waktunya untuk berdebat. Itu John. Bosnya itu tetap Rangnick. Sebintang apapun Cristiano Ronaldo, siapa mau bilang Messi siapa, tapi kalau udah tidak menghormati pelatih kepala, kelar. Ya ini hasilnya apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Ya tapi gue berharap permasalahan non teknis ini bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi MU bisa balik lagi ke track kemenangan, karena memang penting buat MU dan juga Liga Inggrisnya. Kalau MU terlempar dari zona Liga Champions sih, aduh sayang banget ya. Dan apakah setelah Rangnick seorang Ten Hag adalah pelatih yang tepat? Waduh, itu dia ya, gue nggak tahu deh. Dan kalau review ini nggak ada habis-habisnya sih memang. Padahal data statistik bermain di Etihad MU lebih unggul. Tapi kalau ngelihat performa City, waduh City emang super perkasa banget untuk musim ini. Ya, karena dia juga punya tekanan. Kalau dia kalah, dia bisa lebih nempel lagi Liverpool sama dia. Dan dia itu gak mau pasti. Jadi Manchester hari ini langitnya berwarna biru. Bukan merah. Sorry to say.